Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Suka banget dengan yang namanya percilok-cilokan, mau digoreng, mau dikukus, mau yang bentuknya bulat ataupun yang bentuknya kotak. Tapi biasanya suka males bikin cilok, apalagi yang harus bulet-buletin kecil satu per satu. Nah, kali ini saya mau bikin cilok yang anti ribet, gampang banget bikinnya, nggak perlu buletin juga satu-satu. Penasaran kan gimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, untuk bahannya ini saya siapkan satu buah tahu ukuran kotak besar, kemudian saya potong-potong jadi 4 dengan ukuran persegi panjang. Tahunya ini saya mau goreng, saya bumbuin kaldu bubuk rasa ayam. Nah, ini tinggal dibalurin aja tahu dengan bumbu yang tadi udah dibuat, air dan juga kaldu bubuk rasa ayamnya. Setelah itu tinggal digoreng aja di minyak yang panas sampai tahunya berubah jadi kecoklatan atau kuning keemasan, atau sampai tahunya ini membentuk lapisan kulit kering di bagian luarnya. Kalau sudah kering bagian luarnya membentuk lapisan kulit, angkat kemudian tiriskan. Untuk bahan ciloknya, saya siapkan 250 gram tepung tapioka. Di sini saya gunakan merek Rose Brand. Setelah itu saya tambahkan dengan 3 sendok makan tepung terigu, diikuti dengan bumbu seperti 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan juga kaldu bubuk rasa ayam saya gunakan sebanyak 1 sendok teh. Selain itu, saya juga masukkan setengah sendok teh lada bubuk dan juga bawang putih bubuk. Saya gunakan sebanyak 2 sendok teh. Selanjutnya, masukkan air sebanyak 500 ml. Di sini saya masukkannya secara bertahap sambil diaduk supaya tidak menggumpal dan lebih mudah mengaduknya. Dirasa adonannya sudah tercampur merata, saya tambahkan dengan 150 gram daging ayam yang sudah digiling atau dichopper. Masukkan ke dalam bahan ciloknya yang tadi sudah diaduk, diikuti dengan memasukkan daun bawang sebanyak 1 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis atau dipotong kecil-kecil. Aduk kembali adonan ciloknya sampai tercampur dengan merata. Nah, kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Tekstur adonannya masih sedikit kental tapi bukan yang menggumpal. Ini adonan ciloknya sudah jadi. Selanjutnya saya sisihkan. Kemudian saya siapkan loyang. Untuk loyangnya saya pergunakan ukuran 22 x 22 cm. Olesi dengan minyak goreng di bagian dalamnya. Untuk tahu gorengnya ini saya belah jadi 2 seperti ini. Nanti saya pergunakan untuk topping cilok di bagian atasnya. Ulangi, semua tahunya dibelah tapi jangan sampai putus. Setelah semua bahan-bahannya siap, selanjutnya adonan ciloknya langsung dituang ke dalam loyang. Sebelum dituang, pastikan untuk diaduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak mengendap di bagian bawah. Tuang semua adonan ke dalam loyang, selanjutnya tinggal dikasih tahu goreng di bagian atasnya. Tata supaya tahunya bisa menutupi semua lapisan adonan cilok di bagian atasnya. Kalau teman-teman mau gunakan tahu pong atau tahu yang kopong bagian tengahnya, ini juga bisa banget, bahkan lebih mudah, tinggal beli aja. Selanjutnya ditekan-tekan tahunya ke dalam supaya menempel ke adonan ciloknya. Setelah itu saya sudah siapkan panci kukusan, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung masukkan loyang yang berisi adonan cilok dan kukus adonan ciloknya kurang lebih selama 35-40 menit. Sambil menunggu ciloknya matang,
Saya siapkan untuk saus sambalnya. Mudah sekali cara bikinnya. Siapkan 4 sendok makan saus tomat, diikuti dengan 3 sendok makan saus sambal. Kalau suka pedas ini boleh dilebihkan lagi. Dan tambahkan juga dengan kecap manis. Untuk kecap manisnya saya gunakan sebanyak 2 sendok makan ditambah dengan cuka. Untuk cukanya cukup 1 sendok makan saja. Nah, pecinta pedas wajib banget tambahin dengan bon cabe. Di sini saya tambahkan setengah sendok teh. Selanjutnya masukkan sedikit air supaya teksturnya encer dan juga tidak terlalu kental. Aduk persausannya sampai tercampur dengan merata. Ini dia untuk hasil akhir saus yang nanti akan digunakan untuk cocolan ciloknya. Sausnya sudah jadi, kemudian ini disisihkan. Dan kembali lagi ke cilok yang tadi dikukus. Ini sudah sekitar 35 menit dan ciloknya sudah matang. Langsung aja dibuka untuk penutup kukusannya. Selanjutnya matikan api kompornya dan angkat ciloknya untuk didinginkan. Pastikan sebelum mengeluarkan dari loyang ini ciloknya dingin terlebih dahulu supaya lebih gampang untuk memotong dan juga menusuknya ke tusukan sate. Kalau ciloknya masih panas, nanti adonannya masih belum ngeset jadi susah untuk memotongnya. Ini adonan ciloknya sudah dingin, selanjutnya tinggal dipotong aja. Nah, untuk ukuran potongannya atau besar kecilnya seperti apa, ini tinggal disesuaikan dengan selera aja. Hasil dari cilok yang sudah dingin ini teksturnya lebih padat, lebih gampang untuk memotongnya. Jadi pastikan ciloknya sudah benar-benar dingin baru bisa dipotong ya. Setelah cilok dipotong, selanjutnya tinggal ditusuk-tusuk aja menggunakan tusukan sate seperti yang saya gunakan ini. Untuk seberapa banyaknya dalam satu tusukan juga disesuaikan dengan selera. Sedikit tips dari saya pada saat masukkan tahu atau topping tahu goreng di bagian atasnya, sedikit ditekan ke dalam, itu masuk ke dalam gak masalah supaya tahunya benar-benar menempel dan tidak mudah lepas pada saat dipotong. Dan ini dia hasilnya cilok ala saya. Biasanya kalau di daerah saya ini juga ada yang menyebutnya corah. Jadi ada yang menyebut pentol corah, ada juga yang bilang ini namanya cilok. Kira-kira kalau di daerah kalian namanya apa ya? Dicocol dengan cocolan sambal yang tadi dibuat, bener-bener mantep dan enak banget. Dan dari satu resep ini hasilnya juga banyak banget. Kalau nggak habis ini bisa juga dijadikan stok, tinggal ditaruh di freezer. Kalau mau digunakan tinggal dikukus kembali aja. Gimana cara membuat cilok ala saya? Mudah dan simple kan? Jadi buat teman-teman pecinta cilok silahkan cobain resep ini di dapur kalian masing-masing ya. Hasilnya enak, kenyal, dan juga lembut. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.